Salam Aletheia. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia masih di tema 7 tentang benda, hewan, dan tanaman yang ada di sekitarku. Kita sampai pada subtema 3 tentang tanaman di sekitarku. KD yang akan menjadi acuan untuk belajar kita yaitu KD titik 3.8 dan KD 4.8. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran pada hari ini? Yang pertama, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Bu Guru harap kalian bisa menyebutkan tempat hidup tanaman. Tujuan yang kedua, setelah mengamati gambar, kalian dapat menyebutkan bagian-bagian dari tanaman. Dan tujuan yang ketiga, setelah kalian mengamati, kalian dapat menyebutkan 5 nama tanaman yang ada di sekitar kalian. Kemudian, tujuan yang keempat, kalian dapat mempraktikkan merawat tanaman yang ada di sekitar kalian dengan benar. Mari bersama-sama kita menyimak video pembelajaran yang akan Bu Guru sampaikan. Pertemuan pertama ini Bu Guru akan menjelaskan tentang tumbuhan. Tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup. Makhluk hidup yang lainnya manusia dan hewan. Tumbuhan dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Selain itu, tumbuhan juga menjadi bahan makanan bagi manusia dan hewan. Sekarang kita akan belajar tempat hidup tumbuhan. Tumbuhan atau tanaman yang ada di sekitar kita bisa hidup di darat. Di darat artinya yang hidupnya di tanah seperti ini. Nah, tumbuhan apa saja, tanaman apa saja yang bisa hidup di tanah? Contohnya, ini ada pohon mangga, ada bunga palem, ada bunga bugenvil, ada pohon jambu, masih banyak lagi contohnya. Sekarang, lanjut yuk. Sekarang, Bu Guru ada di kolam yang ada di belakang kelas TK. Coba perhatikan, kolam ini berisi air dan ikan-ikan. Tapi ada yang menarik, yaitu di kolam ternyata ada tumbuhan. Jadi, selain tumbuhan ada yang di darat, tumbuhan juga bisa hidup di air. Contohnya ini adalah tumbuhan eceng gondok. Selain eceng gondok, ada bunga teratai, ada tanaman kangkung, ada bambu air, ada juga rumput laut. Ya, tumbuhan-tumbuhan ini memang diciptakan Tuhan khusus hanya bisa hidup di air. Nah, sekarang perhatikan lagi di atas kolam. Nah, ini adalah tumbuhan paku namanya. Tumbuhan ini tidak hidup di darat atau tidak di tanah, tidak hidup di air, tapi dia hidup menempel pada tempat yang lain ya. Selain tumbuhan paku, ada juga tumbuhan benalu, tali putri. Tumbuhan-tumbuhan ini memang hanya bisa hidup ketika menempel pada tempat yang lain atau tumbuhan yang lain. Ayo kita lihat lagi contoh tumbuhan yang menempel. Kita kembali lagi ke pohon mangga yang ada di depan kelas ya. Perhatikan bagian atas pohon mangga. Nah, ada tumbuhan lain yang menempel pada pohon mangga ya. Ini adalah bukti kalau ada tumbuhan yang memang bisa hidup menempel di tumbuhan yang lain atau di tempat yang lain. Baik, setelah kita mengenal tempat hidup tumbuhan yaitu di air, di darat, dan menempel, maka sekarang kita akan melihat bagian-bagian dari tumbuhan. Ya,
Bu Guru cabut satu tanaman. Perhatikan, ketika Bu Guru cabut, maka ada tanaman yang bagian tanaman yang keluar dari dalam tanah. Ini yang disebut dengan akar. Kemudian ini disebut dengan batang, ya. Nah, dan ini adalah daun. Selain ini, sebenarnya ada bagian yang lainnya dari tumbuhan, ya. Perhatikan. Ada bagian ranting, ya. Ranting itu dahan yang kecil. Kemudian ada juga bunga dan buahnya. Kita sudah mengenal bagian-bagian tanaman, ya. Ulang, ada akar, ada batang, ada dahan atau ranting kecil, ada daun, ada bagian bunga, dan ada bagian buah. Bagaimana? Kalian sudah mengerti apa yang Bu Guru jelaskan tentang tumbuhan? Baik anak-anak, sekarang bagaimana supaya tumbuhan yang ada di sekitar kita dapat hidup dengan sehat, dengan bagus? Yang pertama kita harus merawatnya. Caranya, yang pertama kita harus menyiram tumbuhan atau tanaman yang ada di sekitar kita dengan teratur. Kemudian kita gemburkan tanahnya, ya. Kita gemburkan tanahnya. Nah, kalau tanahnya gembur, maka akar yang ada di dalam tanah akan mudah menyerap air dan zat hara yang ada di dalamnya. Jika perlu, kita akan memberi pupuk pada tanaman. Tanaman ada yang sengaja ditanam untuk diambil manfaatnya, ya. Nah, Bu Guru ada di bawah pohon mangga. Kira-kira pohon mangga ini sengaja ditanam untuk bisa dinikmati atau diambil apanya, ya? Ya, betul. Kita bisa mengambil buah mangga yang manis, ya. Nah, selain itu, tanaman juga bisa diambil daunnya. Contohnya sayur. Sayuran yang kalian makan setiap hari, ya. Nah, itu kebanyakan daun-daun, ya. Maka juga ada pohon atau tanaman yang diambil bagian batangnya, bisa untuk bangunan rumah, ada yang diambil akarnya, umbinya. Nah, ya, ternyata tanaman sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Mari banyaklah menanam, karena tanaman bisa menghasilkan udara yang segar. Nah, udara yang segar sangat diperlukan oleh kita, juga makhluk hidup yang lainnya, ya. Banyaklah menanam supaya udara sekitar kita tetap segar. Dan ingat, rawatlah tanaman yang ada di sekitar kalian dengan baik. Jangan merusaknya, jangan memetiki bunganya, karena bunga juga bermanfaat bagi tanaman. Nah, anak-anak, setelah kalian mendengarkan tayangan video pembelajaran tadi, maka sekarang kalian harus mengerjakan tugas, ya. Nah, pertama, kirimkan fotomu pada saat kamu merawat tanaman yang ada di rumah. Gambar ini hanya contoh saja. Kemudian, jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Sebutkan 3 tempat hidup tanaman. Pertanyaan kedua, sebutkan bagian-bagian dari tanaman. Dan pertanyaan ketiga, tuliskan 5 nama tanaman yang ada di sekitarmu. Jika kalian masih belum mengerti apa yang Bu Guru sampaikan hari ini, kalian bisa membuka paguku, baca modul yang Bu Guru tulis yang ada di paguku. Tetap semangat belajar, Tuhan memberkati.